Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang menyesal karena di selama ini dia sudah keterlaluan banget sama kamu. Oke, siapakah dia? Dia tahu ya, dia ini orang yang telah keterlaluan banget sama kamu, dan aku lihat di sini dia menyesal sama tindakan dia. Nampaknya dia adalah orang yang sudah jauh darimu ya. Kamu dengan dia sudah tidak memiliki hubungan sekarang, tapi aku melihat kayak ada suatu keinginan dari dia untuk datang kembali ya, datang kembali. Bahkan dia datangnya akan menawarkan sesuatu sama kamu. Knight of Wands ini juga aku melihat bahwa kalian sudah lama, cukup lama di sini berpisah dengan si dia ini ya. Dan dia adalah orang yang dulu saat masih bersama kamu, ketika kamu menginginkan sesuatu di hubungan kalian, dia tidak pernah mau memberikan apa yang kamu mau, atau dia tidak bisa memberikan apa yang kamu mau, seperti itu. Sehingga kali ini ketika dia mau datang, dia ingin menawarkan sesuatu atau ingin memberimu sesuatu. Seven of Cups, aku melihat di sini dia ingin menyelesaikan masalah yang sempat ada di antara kalian, yang selama ini membuat kalian memiliki hubungan yang menegangkan, penuh dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran ya, banyak sekali dengan pikiran-pikiran negatif ya. Aku lihat di sini dia ingin menjelaskan, ingin menyelesaikan, ingin memperbaiki masalah di antara kamu dengan dia. Bahkan aku melihat di sini dia kayak tidak mau menyimpan hal-hal yang tidak terselesaikan lagi di antara kalian berdua ya. Dan dia di sini ingin memastikan hal-hal dalam hubungan kamu bersama dia itu tidak menjadi lebih kacau dari ini. Aku melihat, tapi dia ngerasa sekarang dia punya saingan tuh ya. Entah memang sekarang kamu sudah punya pasangan lain kah, atau memang kamu sudah ada orang baru yang mendekati kamu, seperti itu ya. Sehingga dia kayak mau maju ke kamu, tapi kayak waduh, dia lihat kayak gimana mau datang nih, kamu kayak ada yang lain, sehingga dia kayak merasa dia punya saingan untuk mendapatkan perhatian kamu lagi. Sehingga dia ini juga akhirnya berpikir kembali, waduh, dengan cara apa nih aku agar bisa mendapatkan perhatian kamu lagi, sedangkan dulu aku pernah keterlaluan banget sama kamu. Pasti sekarang kamu sudah memiliki stereotip atau pemikiran tentang dia kan buruk gitu loh. Kamu pasti sekarang sudah menilai dia buruk gitu, jadi nggak mudah bagi dia untuk mendapatkan perhatian kamu lagi. Sedangkan orang baru yang baru datang ke kehidupan kamu ini kan kamu belum mengenal, otomatis kamu masih mengapresiasi lah ya orang ini untuk mengenal kamu gitu, untuk mendapatkan perhatian kamu. Nah, jadi saat ini aku lihat di sini dia kayak lagi masih sering mantauin kamu dulu ya, untuk cari cara gimana caranya mendapatkan perhatian kamu lagi, seperti itu. Walaupun pergerakannya terlihatnya seperti nggak ada ya, padahal sebenarnya dia ada pergerakan, walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit. Nampaknya si dia ini punya gaya hidup yang boros ya. Aku lihat ada kayak gaya hidup dia punya hidup di luar kemampuan dia, jadi pemasukannya mungkin cukup,
tapi pengeluaran dia berlebihan seperti itu, sehingga aku lihat kayak ada ketidakstabilan secara materi karena memiliki pengeluaran yang sangat boros ya. Terus itu juga aku melihat di sini hubungan yang pernah terjalin dengan dia ini tampaknya tidak stabil ya, kurang merasa nyaman dan aman bersama dia. Dia ini orang yang punya karakter tuh banyak menuntut tapi tidak mau banyak usaha seperti itu ya. Dia orang yang selalu memanjakan dirinya dengan barang-barang mewah sampai-sampai berani untuk menumpuk hutang untuk bisa memenuhi kebutuhan pribadi dia gitu. Terus itu juga aku lihat bahkan mungkin sebagian dari kalian ada yang sampai diminta dia untuk atau dituntut oleh dia untuk membayar hutangnya, membayar tagihan hutangnya seperti itu. Atau mungkin membiayai gaya hidupnya seperti itu ya. Indikasi bahwa dia ini orang yang tidak jujur ya, terus tidak setia, terus itu ternyata kamu dengan dia masih memiliki suatu alasan yang berbeda ya untuk menjalin suatu hubungan. Dia ini orang yang penuh dengan gengsi, terus itu juga alih-alih memberikan cinta, padahal sebenarnya dia ini punya niatan tertentu untuk meraup kekayaanmu ya. Jadi mungkin dia datang ke kamu atau berinteraksi dengan kamu karena dia tahu kamu itu butuh cinta dari dia. Dia tahu kalau kamu itu bucin banget sama dia. Nah, dari sikap kamu yang membutuhkan cintanya dia manfaatkan untuk bisa mendapatkan sesuatu dari kamu, yaitu uang, harta benda, atau apapun. Jadi dia ada di hidupmu ya hanya alih-alih aja untuk memberikan cinta ke kamu, padahal sebenarnya niat aslinya untuk mendapatkan harta benda ke kamu gitu, untuk meraup harta bendamu. Oke, ada Two of Swords. Aku lihat saat ini kayaknya kamu dengan dia lagi diem-dieman ya, lagi tidak mau berurusan satu sama lain karena memang sempat ada masalah yang sangat krusial dan kalian kayak nggak bisa untuk menangani itu semua masalah yang krusial itu ya. Entah memang saat ini sudah berpisahkah atau memang saat ini memang ini jeda dan saling menarik diri kah ya. Intinya di sini kamu dengan dia kayak lagi tidak mau berurusan karena memang kemarin sempat ada masalah yang sangat-sangat pelik di antara kalian dan sulit untuk bisa kalian sembuhkan atau perbaiki itu ya. Jadi mungkin saat ini dia kayak butuh ruang dan waktu untuk mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan. Dia juga harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari apa yang harus dia lakukan itu atau solusi yang harus dia ambil itu. Gitu ya. Karena saat ini aku melihat dia kayak lagi ragu-ragu gitu untuk memutuskan apa yang harus dia lakukan ya. Karena di sini kayak ini rawan. Kalau misalkan dia salah dalam mengambil langkah, kamu bisa benar-benar pergi dari dia dan kemungkinan di sini dia akan menyesali atau dia tidak sanggup untuk menerima keadaan gitu. Makanya di sini dia lagi sambil cari solusi apa yang terbaik, dia juga sambil menyiapkan dirinya atas situasi-situasi yang tak terduga nantinya. Kalau misalkan ternyata hubungan ini memang harus benar-benar berakhir, maka dia harus mempersiapkan mental dia bahwa nanti selamanya hidup dia tidak akan bertemu dengan kamu. Atau kalaupun misalkan keputusannya adalah kalian kembali lagi bersama, ya berarti dia harus siap untuk mendapatkan menerima konsekuensi kurang lebihnya kamu di hidup dia seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia kayak lagi bingung
untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan. Atau bisa jadi saat ini juga dia bingung untuk mengambil suatu langkah, karena di sini mungkin sebagian dari mereka atau ya mungkin mereka juga ternyata sekarang ada pasangan lain, ada kekasih lain atau ada pasangan lain lah ya. Nah gitu, jadi dia bingung untuk memilih antara kamu atau pasangan dia yang sekarang yang bersama dia, seperti itu. Karena nampaknya yang menjadi masalah krusial di hubungan ini adalah yang seperti ini ceritanya. Jadi ada pihak ketiga ya yang masuk ke dalam hubungan kamu dengan dia sehingga menimbulkan banyak masalah gitu. Kemudian keputusan dia itu mungkin akan memberikan kalian banyak masalah seperti itu. Atau hidup dia akan banyak masalah seperti itu. Entah apa yang nanti yang akan dia ambil, karena aku lihat di sini dia masih plan, dia masih kebingungan karena ada Knight of Wands ya. Dia masih pengen ke sana sini, masih pengen have fun, masih seneng, masih nggak tahu sebenarnya arah tujuan hidup dia mau kemana, mau ke siapa sebenarnya hati ini dilabuhkan, seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini dia memang punya karakter yang kuat ya, terus itu juga orangnya menarik memang ya, orangnya menarik dan juga orangnya kuat, pemberani, tidak takut akan apapun ya, selalu berjuang untuk mendapatkan apa yang menjadi milik dia, seperti itu. Hanya saja memang orangnya impulsif ya, sehingga dia ini cepat bertindak berdasarkan pemikiran dia aja. Jadi kalau misalkan saat ini pemikiran dia pengen menjalani hubungan dengan si A, ya dia jalan hubungan dengan si A. Tapi nanti sewaktu-waktu ketika pemikiran dia berbeda lagi, dia pengen mengakhiri hubungan dengan si A dan kembali ke kamu gitu, dia akan lakukan itu. Jadi nggak merhatikan loh, tidak memerhatikan perasaan kamu gitu loh. Jadi semena-mena, masih sesuka-suka hati, masih kekanak-kanakan, masih semena-mena, masih sejidatnya, semau jidatnya aja lah gitu ya kalau aku lihat di sini. Oke. Walaupun ya orang sadar dia telah keterlaluan sama kamu, dia sadar menyesali apa yang telah dia lakukan, tapi tindakannya tuh masih belum berubah gitu. Mungkin sadar dari pikirannya itu, sadar bahwa dia salah, bahwa dia keterlaluan banget, tapi ya tindakannya masih sama, masih kekanak-kanakan, seperti itu. Let your friends help you. Aku lihat kayak dia kayak mau mengambil suatu langkah, tapi kayak harus cerita dulu sama teman-temannya gitu, untuk sharing gimana bagusnya dia harus bagaimana, dia harus melakukan apa, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang ada keterlibatan dari teman-temannya dalam dia mengambil suatu langkah ya. Jadi gampang dihasut nih sama teman-temannya. Dia soulmate-mu ya, aku lihat di sini dia merasa bahwa kamu adalah belahan jiwanya. Jadi kalau aku lihat dia masih sering merasakan adanya koneksi secara spiritual dengan kamu, seperti itu. Aku lihat di sini dia memang orangnya red flag. Ya, aku lihat di sini kamu tahu kok apa red flagnya, karena semesta selalu memberikan petunjuk kepada kamu. Ada chemistry, dia masih merasa sangat tertarik sama kamu. Bahkan di saat kalian berpisah seperti ini saja, dia merasa seperti ada magnet yang kuat menarik dia untuk tertarik lagi sama kamu, kayak gitu. Padahal saat ini kalian sudah berpisah, kalian sudah saling menjauh, seperti itu ya. Apalagi memang menjauhnya dia ini dia fokuskan untuk ke materi, karir, keuangan, seperti itu ya, hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi karena dia merasakan adanya chemistry dengan kamu, dia seperti seolah-olah didorong untuk memperjuangkan kembali hubungan dia bersama kamu,
Seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat suatu saat nanti orang ini akan datang lagi untuk meminta kesempatan ke kamu memperbaiki hubungan dengan kamu. Seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat dia ini masih bakalan datang lagi untuk meminta kesempatan kembali berbaikan sama kamu. Seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup. Jadi ini orang lama, energi orang lama ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Dan ini bulan, ada hubungannya antara kamu dengan dia. Ada Agustus, November, April, Desember, Juli, Oktober, Januari, September, dan Mei. Kemudian ini ada shio-nya yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan aja. Ada kuda, kelinci, tikus, babi, ular, monyet, ayam, kambing, naga. Kemudian angkanya yang berhubungan dengan kamu dan dia. 30, 4, 17, 26, 11, 6, 8, 9, 16, 19, 1, 3, 24, 31, 22, 23, 2, 20, 12, 25, 27, 28, 21, 13, 7, 18, dan 10. Untuk alfabetnya ada hubungannya antara kamu dengan dia. Silahkan disituasikan saja. I, D, W, L, A, G, E, M, Q, J, K, T, P, F, X, U, S, R, N, C, H, dan V. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.